Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman. Di kesempatan ini kembali saya akan membawakan kisah dari Ed Imsyun. Ada orang yang pernah berkata, sedikit yang diketahui akan menjadi bagus. Karena terkadang terlalu banyak kita tahu, semakin banyak juga sesuatu yang datang ke kita. Entah itu baik atau itu malah bisa membahayakan. Titir. Cerita ini berdasarkan kisah nyata salah satu urban legend di daerah penulis, bersamaan dengan cerita pring mentelung dan juga gelundung pringis. Untung percaya, tidak percaya nggak apa-apa, semua penulis kembalikan ke diri penyimak masing-masing. Oke, sebelum kita masuk ke selengkapnya, kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Siang itu, matahari masih tertutup awan. Ya, karena pada saat itu musim penghujan. Hingga hampir setiap hari hanya ada dua kata, mendung dan hujan. Kejadian ini berada di desa S, di mana saat itu ketika musim hujan datang, warga pun mengurangi aktivitas mereka, khususnya pada malam hari. Karena selain dingin, jalan pada saat itu masih terbuat dari lapisan tanah dan bebatuan. Apalagi penerangan tidak seperti sekarang. Suara hujan yang deras malam itu mengguyur desa S yang saat itu sedang terlelap dalam gelapnya malam. Listi, salah seorang gadis di desa itu, sedang berada di ruang tamu, ditemani dengan cahaya dari Petromax, sedang bercengkrama dengan ibu dan ayahnya. "Sudah makan belum, Bu?" tanya ibunya. "Sampun, Bu, tadi," jawab Listi yang sepertinya sedang ingin meminta izin, tetapi ada hal yang membuat ia menahannya. "Ada apa? Kok Bapak lihat kamu itu gusar gini?" tanya Bapak Listi penasaran. Sebenarnya," ucap Listi terhenti. "Pasti kamu mau izin buat besok menginap di rumah Ranti toh?" tanya ibunya dengan nada agak meninggi. "Nggak bisa, kalau mau biar Ranti yang menginap di sini," tambah ibunya yang kemudian ke belakang yang tak mau mengambil apa. Listi hanya tertunduk diam, menahan segala emosinya dan lebih memilih bersabar. "Turutin ibumu saja ya, Nduk. Biar Ranti kesini saja," kata bapak pelan. "Tapi Ranti sering kesini, Pak. Aku yang gak pernah nginap di rumahnya," bantah Listi. "Lah tapi lihat ibumu coba. Dia cuma gak mau." Sudahlah. Pokoknya kalau mau biar Ranti saja yang kesini," ucap Bapak Lasti yang membuat Lasti teringat akan kejadian di mana Lasti beradu mulut dengan ibunya. Dan ibunya berteriak mengenai kejadian naas yang dialami mendiang kakak Lasti. Lasti pun tak menjawab apapun dan langsung pergi menuju ke kamarnya. Kamar yang pintunya hanya dari gorden dengan ranjang kayu serta kasur yang berasal dari kapuk itu. Nyamuknya banyak banget," batinnya kesal, kemudian menutup selambu putih tipis yang tergantung di ranjang kamarnya itu. Matanya belum ngantuk karena rasa kesal terhadap kedua orang tuanya yang seakan tidak mempercayai Listi soal menjaga diri sendiri. Listi pun berniat untuk pergi diam-diam, tapi bukan malam itu, melainkan beberapa hari ke depan, menunggu jika cuaca sudah baik-baik saja. Malam ditemani derasnya hujan pun berganti dengan pagi yang masih diselimuti awan abu-abu. Seperti kebanyakan remaja di sana, Listi membantu ibunya di ladang, sedangkan ayahnya sedang mencari makan untuk ternaknya. Listi berjalan, menyusuri jalan yang saat itu sangat becek, hingga beberapa kali
Listi harus terpleset di jalanan itu. Ibunya seperti acuh terhadap Listi. "Bu, tungguin," ucap Listi. Ayo sini," jawab ibunya sambil menghentikan langkahnya dan menunggu Listi yang berada di belakangnya. "Mending aku di rumah aja, Bu," jawab Listi yang membuat mimik ekspresi wajah ibunya sedikit berubah. "Dimakan setan kamu nanti," kata ibu Listi yang membuat Listi tiba-tiba menatap dengan perasaan takut. Mereka pun kemudian menuju ke ladang, di mana di sekitar situ sudah ada beberapa warga dan anak-anak yang lain sedang mencari bekicot atau siput untuk dimasak. "Woi man!" teriak Listi mengarah ke seseorang bocah seumurannya memakai baju biru lusuh dengan celana pendek serta memakai caping coklat yang terbuat dari anyaman. "Listi, sama bule?" tanya Tok Iman sambil terus memunguti siput yang berada di sekitaran ladang itu. "Iya nih man, itu dia sedang di sana. Gak tahu ngapain, aku cuma bantu-bantu aja, tapi capek juga." "Mending cari bekicot sini, nanti ku masakin, ajak Ranti juga," ucap Tok Iman yang kemudian membuka capingnya. "Walah, bilang saja kalau suka Ranti," ledek Listi. "Usaha Ti, siapa tahu," jawab Tok Iman. Akhirnya mereka berdua mencari siput dan mereka taruh ke dalam karung putih yang dibawa oleh Tok Iman. Ti, kamu tahu ndak soal titir?" tanya Tok Iman tiba-tiba. "Titir? Kalau ada maling biasanya dibunyikan kan ya?" jawab Listi ragu-ragu. "Iya sih, tapi bukan itu Lis. Titir yang aku maksud itu kayak suara-suara aneh yang muncul saat hujan deras di desa kita sini," ucap Tok Iman pelan. "Hah? Nggak pernah denger aku," jawab Listi. "Lah, serius? Berarti kamu spesial dong." "Hahaha," ledek Tok Iman. Listi tidak menjawab, tetapi yang muncul rasa penasaran. Apa yang Tok Iman katakan itu apakah benar? Mungkin itu yang ada di benak Listi saat itu. "Titiriku apa teman?" tanya Listi penasaran. "Titir yang aku maksud itu fenomena gaib di desa ini. Katanya semua orang pernah dengar. Kalau aku jujur yo dengar semalam. Tidak hanya aku, tapi seluruh keluargaku." "Lah bunyinya gimana man?" tanya Listi penasaran. "Nantilah aku ceritakan, ndak enak cerita di sini. Lagian kicotnya udah dapat banyak nih. Nanti masak di mana nih?" "Masak di rumahku aja gimana man?" ajak Listi. "Boleh galak, aku takut," jawab Tok Iman. "Enggak kok, ibu baik." "Ya wes, nanti dimasak di rumahmu, tapi bilang yo ibumu dulu ya, bilang." Yo, nanti langsung ke rumahku aja, Ranti tak ajak," ucap Listi kemudian pergi ke arah ibunya. Sementara Tok Iman sibuk dengan karungnya yang berisi bekicot itu. "Bu, aku pulang duluan ndak apa-apa ya Bu?" tanya Listi. "Cari masalah apa gimana?" ucap ibu Listi dengan nada meninggi. "Aku mau masak bekicot sama Ranti sama Tok Iman Bu." "Masak yo masak, tapi pulangnya yo sama ibu. Bentar lagi juga udah selesai nih," ucapnya sambil mengambil peralatannya dan membersihkannya. "Emang kalau bersihin sampai segitunya Bu?" tanya Listi yang melihat parang yang ibunya bawa ditusukkan ke pelepah pisang hingga tembus sampai ke bagian belakang pelepah tersebut. "Lah mau gimana lagi?" tanya ibu Listi kemudian mencabut parang itu. "Pantesan anak-anak takut," batin Listi kemudian membantu membawakan barang-barang ibunya. Lalu mereka berdua pun pulang menuju ke rumah, sedangkan Tok Iman sudah tidak ada di tempat di mana ia tadi mencari bekicot. "Wes cepetan cuci kaki dan tangan," ucap ibunya yang melihat kaki dan tangan Listi penuh dengan lumpur dari ladang dan jalan. Listi pun pergi ke kamar mandi yang terletak di belakang rumah dan tempatnya terpisah. "Dek," terdengar suara yang jelas, amat sangat jelas, hingga membuat Listi menoleh ke sumber suara. "Nggih mas, saya?" tanya Listi melihat pria yang sepertinya sudah tua dari dia dengan memakai baju beradat Jawa kuno
lengkap dengan belangkon hitamnya. Pria itu hanya tersenyum, kemudian mengangkat tangannya dan melambaikannya seolah sedang mengajak Listi mendekat kepadanya. Listi diam dan memandang pria itu. "Kok lama banget, Dok?" teriak ibunya dari dalam rumah beratap joglo itu. "Iya, Bu, sebentar," jawab Listi kemudian melihat ke arah pria itu. Dia masih tersenyum hingga menutup matanya. Dengan wajah tersenyum, pria itu memalingkan badannya dan pergi menuju ke dalam pepohonan rimbun yang ada di belakang rumah Listi. "Siapa orang itu?" batin Listi sambil melihat langkah kaki pria itu yang menapak dengan mantap di atas tanah yang sedang dipijaknya. Kesini," ucap seorang dari arah kanan dari pria itu. Sekejap, pria itu menoleh ke arah suara itu dan menuju ke sana. Listi pun masih memperhatikan gerak-gerik pria asing itu, hingga matanya tertuju pada seseorang yang sudah hampir dikatakan tua dengan janggut putihnya sedang merangkul pria tadi. "Oh, putune," batin Listi sambil mencuci kaki dan tangannya di depan kamar mandi yang ada pancuran yang terbuat dari bambu hijau. Setelah dirasa semua sudah bersih, Listi pun kembali ke rumah. "Kok lama?" tanya ibunya yang sedang menggoreng ikan di tungku dapurnya. "Biar bersih, Bu," jawab Listi, kemudian pergi ke kendi yang terbuat dari tanah liat dan menuangkan air putih dari dalam kendi tersebut. "Ah, seger, dingin, kayak es teh yang pernah dibelikan Bude," ucapnya. "Sudah dingin, Ibu ambilkan segelas ya," ucap ibunya. Kemudian Listi pun mengambilkan air di gelas dengan ukiran bunga-bunga. "Temanmu datang kapan?" "Nggak tahu, Bu." "Oh ya, aku tadi mau ngajak Ranti loh, Bu. Lupa, aku kesana apa boleh?" "Nunggu Tok Iman datang saja. Habis itu biar Tok Iman yang manggil Ranti," jawab ibunya kemudian membetulkan posisi kayu bakarnya. "Hah?" keluh Listi yang kemudian pergi ke ruang tamu dan duduk di kursi panjang yang terbuat dari kayu jati. Tak lama kemudian, Tok Iman datang ke rumah Listi membawa begicot 2 rantang yang sudah siap untuk digoreng. "Listi," sapanya dari depan rumah. Kemudian Listi pun membuka kunci dari kayu di atas pintu dan membuka pintunya. "Sini, Man, Ranti mana?" tanya Listi. "Lah, bukannya kamu yang ngajak?" "Aku nggak boleh kemana-mana sama ibu," ucap Listi kesal. "Haha, ya udah, biar aku yang ke rumah Ranti. Nih bapak." Ya, sambil mengambil rantang dari Tok Iman. Kemudian Tok Iman pun pergi untuk menyusul Ranti. Listi pun menuju dapur. "Bu," ucap Listi terhenti tatkala melihat ibunya sedang diam menghadap tungku api, kemudian menoleh dengan mengusap air yang jatuh dari matanya. "Oh, mana Tok Iman?" tanya ibunya. "Masih memanggil Ranti," jawab Listi terbata-bata. "Sampai ndak apa-apa toh, Bu?" tanya Listi sambil mendekati ibunya. "Ah, ndak apa-apa. Ini cuma kena debu, jadi pedes," jawabnya yang terkesan menyembunyikan sesuatu. Listi pun tak berani bertanya lebih jauh dan langsung mengambil ulekan dan bumbu dari meja kayu di bawah kolong kursi. "Wah, dapatnya banyak juga ya Tok Iman," kata Ibu Listi. "Dia hebat, Bu. Kalau masmu masih ada, dia lebih hebat dari Tok Iman," ucapnya kemudian. Dan Ibu Listi menghela nafas sambil menghembuskan nafas panjang. Iya, Bu," jawab Listi, yang sebenarnya ia tak tahu bagaimana rupa kakak yang selalu ibunya ceritakan, dan jika marah dengan Listi selalu menjadi pembanding. Yang Listi tahu adalah kakaknya bernama Juwono dan meninggal karena tenggelam di sungai dekat dengan desa yang Listi tinggali. "Bapak belum pulang, Bu?" tanya Listi bermaksud mencairkan suasana yang tiba-tiba aneh itu. "Ah, bapakmu ya mungkin nanti jam 5-an baru pulang, cari rumput sama teman-temannya," jawab Ibu Listi sambil mengulek bumbu untuk memasak begicot. Singkat cerita, mereka bercengkrama sekaligus saling membantu membuat bumbu untuk memasak bekicot dari Tok Iman. Beberapa belas menit kemudian, Tok Iman pun datang dan bersama Ranti, gadis dengan rambut dikepang 2 dan memakai kebaya warna putih. "Halo Bule." "Halo Listi," sapa Tok Iman.
Sini. Yowes, ibu ke kamar dulu ya. Kalian lanjutin. Ucap ibu Listi kemudian meninggalkan mereka bertiga di dapur. Listi, aku bantu ya. Tawa Ranti yang kemudian duduk di dekat Listi. Listi pun mengangguk sambil melemparkan senyum manis ke arah Ranti. Wah, baunya enak nih, celetuk Tok Iman. Bawa Ranti kesini tuh tadi agak susah, Ibu Tok Iman. Kenapa, Man? Tanya Listi. Iya, tadi ibunya kayak takut Ranti aku bawa. Emangnya aku garangan apa? Jawab Tok Iman. Ibuku tadi cuma godain kamu, Man, sahut Ranti. Mereka bertiga pun saling membantu untuk memasak, tertawa, cerita apapun yang membuat mereka semakin akrab. Man, katamu titir itu apa? Tanya Listi penasaran. Oh itu, jawab Tok Iman. Titir biasanya bunyi kentongan berulang-ulang dan cepat untuk memberitahu warga desa adanya bahaya, sahut Ranti. Kata Ranti bener, tapi titir yang aku maksud adalah suara-suara aneh yang muncul saat hujan deras, khususnya di desa ini, jawab Tok Iman. Ranti dan Listi terdiam sejenak, berpikir dan kemudian Ranti seakan terkejut. Oh, seperti kata ibuku ya, yang katanya ada suara-suara gamelan, suara seperti anak-anak sedang main di sungai, wanita teriak, tertawa, dan pokoknya ramai banget. Tok Iman pun mengangguk setuju dengan apa yang Ranti katakan. Hah? Aku ndak pernah dengar selama hidup di sini, kata Listi. Aku juga belum, jawab Ranti. Iya, tapi ada masa nanti kalian juga dengar. Mungkin malam ini kalau hujan deras. Tapi Pamali, kalau kita kepo terus nyari sumber suara, katanya ketika dihampiri, suara-suara itu akan berpindah-pindah. Ngeri ndak sih? Ibu Tok Iman. Ah, mosok sih? Listi seakan tak percaya dengan omongan Tok Iman. Beneran, jawab Tok Iman. Ya, kalau dipikir-pikir ada masuk akalnya juga ya. Desa kita ini kan udah semacam desa terpencil. Walau ada jalan masuk dan keluar jumlahnya cuma 4 jalur, sahut Ranti. Iya, lewatnya ngeri-ngeri juga. Sisi kidul tuh melewati jembatan yang banyak banget pohon bambunya. Kalau timur lewati hutan jati yang panjang banget. Lewat utara sumber air yang ada ular putihnya. Kalau lewat barat, ucap Tok Iman sambil berpikir. Kuburan kan? Ucap Listi yang disusul dengan anggukan kepala Tok Iman dan juga Ranti. Pantes, desa kita ini serem banget, apalagi kalau musim penghujan gini, kata Ranti. Kemudian mereka pun menyelesaikan tugas pertamanya, yaitu memasak bekicot. Selanjutnya mereka bawa di ruang tamu sambil menggelar tikar. Mereka makan bersama di ruangan itu. Wes wele, nduk, tanya seseorang dari belakang. Serentak mereka bertiga menoleh ke arah sumber suara itu. Oh iya Pak, sudah dari tadi, jawab Ranti kemudian menghampiri Ayah Listi dan salaman dengannya. Iya Pak Le, masak bekicot juga, sahut Tok Iman. Wih, enak nih, lanjutin makannya, ucap Ayah Listi. Kemudian masuk ke kamar yang hanya tertutup gorden. Mereka bertiga pun melanjutkan makan bekicot, nasi tiwul dan juga sambal bawang. Singkat cerita, mereka pun sudah menyelesaikan makan makanannya dan langsung membersihkan peralatan makanannya di dapur. Kalian nanti mau kemana setelah ini? Tanya Listi. Aku mau pulang Ti, lagian udah mulai mendung juga dan udah jam 4-an ini kayaknya, jawab Tok Iman sambil menaruh piring dan alat-alat yang sudah dicuci Listi dan Ranti. Aku juga mau pulang, jawab Ranti singkat. Sepertinya nanti bakal hujan deras juga. Alamat jalanan banjir, terus beceknya aduh, imbuhnya. Wah ya seru dong. Di atas kan ada rumahnya Pak Warno yang punya peternakan lele sama mujair. Kalau hujan deras pasti banyak yang lepas ikannya, celetuk Tok Iman. Terus tanya Listi dan Ranti bareng. Ya pasti ikannya di kalenan kan? Nah, waktu yang tepat untuk menangkapnya, jawab Tok Iman sambil tersenyum puas. Ya udah, ayo Ranti, kita pulang, ajak Tok Iman. Ayo, ya udah Listi,
Kami pamit dulu. Terima kasih makanannya, ucap Ranti. Kemudian mereka berdua pun pergi. Listi yang sebenarnya saat itu ada rencana untuk ikut Ranti ke rumahnya secara diam-diam mendadak diurungkan, mengingat kejadian tadi di mana ibunya seperti sedang menangis. Listi pun masuk dan menutup pintu depan. Kemudian Listi menuju ke dapur, melanjutkan membereskan sisa-sisa bumbu-bumbu yang ia buat masak tadi. Tidak berselang lama, hujan deras pun mengguyur. Langit yang tadi abu-abu sekarang menjadi gelap. Bahkan tidak ada bedanya antara sore dengan setelah maghrib. Semua terasa sama. Ditambah beberapa kali terlihat kilatan petir dan terdengar suara gemuruh air yang mulai memenuhi sungai kecil di dekat rumah Listi. Hujan petir masih awet hingga beberapa jam kemudian. Hujan terus, keluh Listi yang duduk di kursi kayu panjang dengan lampu petromak yang menggantung di kolom kayu rumahnya. Ya ini berkah namanya Listi, ucap ayah Listi yang kemudian mengambil sesuatu dari lemari. Radio pak? Tanya Listi. Iya, jawab ayahnya yang kemudian memasang baterai dan menghidupkan radionya. Ini sampean beli di Bu Ratmi yang kerja di kota itu kan? Tanya ibunya Listi. Iya Bune, ternyata masih awet. Hehehe, jawab ayah Listi sambil memutar tombol pencari sinyal. Dan harus ditukar sama panen jagung kita kemarin kan pak? Kata ibu Listi dengan nada agak kecewa. Ya ndak apa-apa toh Bune, mau hiburan kita ya cuma ini, jawab ayah Listi. Terdengar suara siaran radio, meskipun saat itu suaranya tidak jernih, tapi memberi kesan sempurna ketika berada di bawah derasnya hujan. Ditemani suara gamelan dari radio dan kopi serta ubi goreng yang ibu Listi buat tentunya. Malam pun semakin larut, hujan pun mulai mereda. Listi pun berpamitan pada orang tuanya untuk tidur duluan, dan orang tuanya mengangguk. Listi pun segera menuju ke kamarnya. Ia merebahkan badannya, melihat langit-langit rumahnya dan kemudian mengambil selimut loreng. Kemudian ia pakai. Matanya semakin berat dan semakin berat hingga ia tertidur dengan lelap. Listi, suara itu membuyarkan rasa kantuk Listi. Sekejap Listi terbangun dan ternyata sudah ada Ranti di depan ranjangnya. Nah, ini dah malam. Kenapa bisa di sini, Ran? Malam? Udah pagi. Ayo kita keluar main di teras. Ada Tua Iman juga. Kemudian Listi pun beranjak dari tempat tidurnya tanpa merapikannya dulu. Ia melihat ayah dan ibunya berada di dapur sedang memasak, sedangkan ayahnya sedang mempersiapkan alat untuk pergi ke ladang lagi. Nah tuh, dah yuk main di terasmu, ajak Ranti. Listi pun mengiyakan ajakan tersebut. Mereka bertiga bermain membuat benda dari bahan tanah lempung. Wih, kok cerah ya pagi ini? Tanya Listi sambil melihat ke arah langit yang berwarna biru cerah. Iyalah, kemarin kan habis hujan, jawab Ranti. Biasanya juga ndak gitu. Tok Iman, kok diam? Sesaat setelah Listi bertanya seperti itu, seakan semuanya senyap. Tidak ada suara apapun, bahkan suara cuitan burung pun hilang. Listi semakin penasaran. Ia lantas menoleh ke arah Ranti yang berada di sampingnya, tapi ia tidak menemukan apa-apa di sana selain tanah lempung yang ia buat. Kemudian Listi menoleh ke arah Tok Iman yang tepat ada di depannya. Tok Iman hanya bisa terdiam menunduk. Ranti mana, Man? Tanya Listi kaget. Betapa kagetnya Listi ketika melihat tubuh Tok Iman yang tiba-tiba jadi kotor terkena lumpur dan air. Tok Iman menjadi basah kuyup. Bahkan Listi tak tahu dari mana semua itu berasal. Tok Iman tiba-tiba menghadap ke arah Listi dengan tatapan penuh ketakutan sambil menggigil. Tolong aku Listi, teriak Tok Iman yang kemudian Tok Iman seperti tertarik ke belakang oleh semacam akar yang melilit tubuhnya. Listi pun sontak kaget dan mencoba mengejar Tok Iman, akan tetapi usahanya sia-sia. Tok Iman hilang begitu saja seperti sihir. Listi pun semakin bingung hingga ia merasakan ada tangan yang merangkul bahunya dari belakang. Sontak Listi pun menoleh ke pemilik tangan itu. Listi berbalik badan dan mencoba melepaskan dari rangkulan itu.
Arep nangen di Cahayu. Suara itu terasa berkeliling di kepala Listi. Listi pun dengan sekuat tenaga melepaskan rangkulan itu dan berhasil. Betapa terkejut dan takutnya Listi ketika melihat potongan tangan yang merangkulnya tanpa adanya anggota tubuh yang lain. Tangan itu bergerak perlahan ke arah Listi. "Ah!" teriak Listi, kemudian ia berlari menuju dapur, akan tetapi tidak ada satu orang pun di sana. Tangan itu sekarang bergerak mencengkeram tembok kayu dan kolom kayu, melompat ke sana kemari. Listi pun semakin ketakutan dan berlari keluar rumah menuju jalan. Siapa tahu ada orang yang lewat dan menolongnya. Listi pun menangis dan melewati jalan berlumpur itu. Bahkan tak terhitung lagi, ia jatuh terpeleset di kubangan jalan lumpur itu. Akan tetapi ia tak menemui siapapun, bahkan tidak ada hewan sama sekali. Listi melihat ke belakang. Potongan tangan itu masih mengejar bergelantungan di antara dahan pohon-pohon. Listi pun berlari sekencang-kencangnya sambil berteriak hingga ia bertemu dengan seseorang yang berdiri tepat di tengah-tengah jembatan kecil. Orang itu adalah orang yang sama dengan yang Listi temui tempo hari. Orang itu berjalan dengan pelan dan luas menuju ke arah Listi. Kemudian ia memegang pundak Listi dan disungkurkannya Listi ke bawah. Saking kuatnya tekanan itu hingga Listi terjatuh di antara lumpur-lumpur itu. Tolong, ucap Listi ketakutan. Tatkala lumpur-lumpur yang berada di bawah tubuhnya itu seakan menariknya ke dalam tanah dan menelan Listi perlahan. Pria itu tersenyum lebar. Listi hanya bisa menangis dan pasrah dengan hidupnya. Nak, bangun nak, bangun. Listi dalam keadaan gelap mendengar suara jelas itu. Samar-samar matanya terbuka dan melihat ayah dan ibunya di kamar. "Ada apa, Bu?" "Pak," tanya Listi heran. "Apa ada gimana? Kamu ngelindur sampai kamu nangis teriak-teriak nggak jelas. Terus kamu seperti orang lari," terang ayah Listi. Listi pun bangun dan duduk. Rasa capek yang luar biasa Listi dapatkan terlihat dari keringatnya dan nafasnya yang terengah-engah. "Kamu mimpi apa?" tanya ibu Listi khawatir. Listi pun langsung memeluk ibunya dan kemudian menceritakan mimpinya. Tapi tidak semua. Yang ia ceritakan adalah soal ia dikejar-kejar potongan tangan yang melompat-lompat. "Itu cuma bunga tidur saja, Nak. Sudah, tidur kembali." Ayah Listi mencoba menenangkannya. Listi pun mulai mengatur tangisnya yang tadi sempat pecah. Ia masih ketakutan sehingga ibunya menemani Listi tidur malam ini, sementara ayahnya pindah di kursi ruang tamu. Malam pun berganti dengan suara kokok ayam yang menandakan pagi hari sudah menghampiri. Udara yang sangat sejuk, semilir angin yang menggerakkan pohon dan daun, ditemani suara aliran air dari selokan di depan halaman rumah Listi. Ia menengok ke arah langit. Ia bersyukur karena langit masih redup, sehingga apa yang ia mimpikannya hanya sebatas mimpi dan bukan pertanda apa-apa. Listi pun memulai aktivitas hariannya dan selalu ditemani sang ibu, sedangkan ayahnya pergi mencari rumput. Hari seperti biasa berlalu begitu cepat. Tak ada yang istimewa saat itu, sampai ada suara ketokan pintu yang berasal dari pintu depan. Ibu Listi tak membuka. Ia langsung melewati pintu dapur yang langsung bisa menuju teras yang panjang itu. "Ada apa, Sri?" tanya ibu Listi dari pintu dapur yang langsung menuju teras itu. Sri dengan tergesa-gesa menghampiri ibu Listi. "Ngerti tok Iman? Terakhir pamit katanya mau mencari ikan di selokan depan rumahmu. Sampai detik ini belum pulang," katanya gusar. Listi pun mendengar dan sekejap langsung mendekat kedua orang itu. "Wah, terakhir aku tahu sedang masak di rumah ini. Terus gak tahu gimana, Duk," ucap ibu Listi. Kemudian Listi pun menceritakan tentang kronologi Tok Iman dan Ranti main ke rumah hingga perkiraan jam mereka pulang ke rumah. "Nah gitu ceritanya, Bu. Aku juga belum melihatnya," terang Listi. "Aku juga sudah tanya ke Ranti. Katanya terakhir ketemu waktu Tok Iman mengantarnya," kata Sri. "Bocah sembrono, dia bilang mau cari ikan sama Iwan. Iwan sudah kutanyai katanya ndak ada yang ngajak semalam. Berarti kan ngapusi,"
tambah Sri dengan suara yang melemah. Ya sudah Bu, matur nuwun, monggo. Kemudian Sri pun pergi berlalu meninggalkan Listi dan ibunya. Bocah iku ancen sembrono ucap Ibu Listi yang tiba-tiba membuat Listi teringat akan mimpinya semalam. Apa gara-gara mencari Titir, Bu? Tanya Listi tiba-tiba yang membuat ibunya shock dan mendekat ke Listi. Tahu dari mana kamu soal itu? Tanya ibunya serius. Toh Iman bilang ke aku waktu masak kemarin soal Titir, Bu. Tapi dia ndak ngomong kalau mau cari asal suara itu. Dia hanya bilang enak kalau cari ikan malam hari setelah hujan deras. Jawab Listi yakin. Sek, ayo duduk di sini, Dok. Seberapa tahu kamu soal Titir? Tanya Ibu Listi kemudian duduk di sebelah Listi. Duduk. Listi pun menceritakan dari awal hingga akhir tanpa ada satupun yang ia tutupi. Ekspresi ibunya juga berubah menjadi khawatir dan sedikit ketakutan setiap kali kata Titir terucap. Seperti apakah Titir itu? Cari tahu di bagian berikutnya, teman-teman. Sampai di sini dulu. Saya pamit undur diri. Terima kasih nih buat Mas penulis @imsun. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya ya. Tetap di Bakas Sejarah.